Iya, ya terserah PSI, tapi di luar PSI ini jadi lelucon, bahan tertawaan, ledekan. Dan pidato Presiden Prabowo memberitahu kita semua bahwa ya Jokowi meskipun 2 periode mau pernah presiden. Dan 10 tahun atau apa gitu ya, tapi nggak bisa membawa semangat atau punya wibawa yang sama dengan tokoh-tokoh yang lain, sehingga tidak layak untuk kemudian digelorakan dalam satu kalimat penyemangat gitu. Dan ya PSI ya, kecuali PSI ya, kalau partai lain kan misalkan PKS, PKB, Caimin gitu, mungkin ada tuh hidup Caimin, ada tuh. Dan itu nggak lucu gitu. Tapi kalau hidup Kaisang lucu kayaknya sih. Jadi ya PSI, Kaisang dengan Jokowi itu sama-sama lucu gitu, sama-sama nggak punya wibawa gitu. Dan ya bahkan ada orang-orang yang saya dengar berkomentar bahwa PSI itu sebenarnya bukan partai gitu ya. Saya nanya partai ya, saya anggap PSI itu bukan partai gitu ya, karena dianggap seperti apa ya, penitipan lah, penitipan anak gitu ya. Ya kan Pak Jokowi sering tuh, saya titip gitu ya. Mungkin ke PSI juga saya titip Kaisang. mungkin gitu ya. Ya karena Kaisang kan ajaib sekali, baru sehari jadi kader langsung jadi ketum. Itu kan kayak titip. kayak bukan partai politik gitu. Jadi mungkin karena sama-sama tidak punya wibawa, tidak bisa membawa semangat bagi kemajuan Indonesia antara Jokowi dengan PSI, akhirnya itu jadi bahan tertawaan kita semua. Dan ya itulah kesimpulan saya gitu ya, bahwa orang lain berkesimpulan berbeda, yang ya macam-macam lah saya lihat, yang wah agak sensitif dan panas-panas gitu ya. Saya nanti deh kalau itu kelihatan aman saya ikut deh. Tapi sejauh ini gitu ya, yang saya pahami dari apa yang terjadi kemarin di sidang paripurna ya seperti ini. Ya silahkan kalian terima atau enggak, terserah deh gitu ya. Bagi saya itu suara Dasko yang bocor di rapat paripurna DPR memberitahu kita semua bahwa ternyata Jokowi itu cuma jadi lelucon gitu. Bukan cuma lelucon bagi masyarakat, tapi di kalangan elit pun jadi bahan tertawaan gitu. ya setidaknya bagi Dasko gitu kan. Cuma jadi lucu-lucuan gitu, tidak pernah dipertimbangkan, tidak pernah diperhitungkan. Dan kenapa akhirnya Dasko bercanda yang seperti itu? Kalau saya lihat, setelah saya coba amati dari video yang beredar banyak di media sosial, itu karena ada anggota DPR gitu ya, sebelum lelucon ini gitu ya, ada anggota DPR teriak tuh, 1 orang apa 2 orang, hidup presiden gitu ya. Terus presiden tuh ada di situ tuh gini, terus jalan gitu. Nah Dasko tuh bisik-bisik gitu, ya asal jangan hidup Jokowi. Itu konteksnya dalam pemahaman saya, dalam keyakinan saya, dari apa yang saya lihat kemarin. Jadi bercandanya Dasko itu ada asal usulnya. Jadi ada sebabnya kenapa dia bercanda seperti itu, karena ada anggota DPR berteriak hidup presiden gitu kan. Dan itu masih nyambung jadinya gitu. Ya asal jangan teriak hidup Jokowi. Dan selain sebagai hanya lelucon, itu sekaligus juga menandakan bahwa kalimat hidup Jokowi itu adalah sebuah kesalahan yang tidak perlu disampaikan lagi gitu, nggak perlu diucapkan oleh orang lain karena ternyata nggak pantas dan lucu gitu. Ya kecuali tujuannya mau melucu, silahkan hidup Jokowi. Silahkan. Tapi kalau nggak mau melucu jangan gitu, karena tidak pas dan tidak pantas. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo sekarang gitu ya, di pidato PSI beberapa bulan yang lalu, itu benar-benar jadi satu ledekan yang melegenda gitu ya. Yang kalau saya baca, kalau yang saya lihat dari apa yang saya perhatikan semuanya gitu, itu bukan ngejekin Pak Prabowo. Wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Kami sampaikan penghormatan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Presiden atas kehadirannya dalam penutupan Kongres Partai Solidaritas Indonesia.
Yang terhormat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, Bapak Gibran Rakabuming Raka. Yang terhormat seluruh jajaran menteri dan wakil menteri maupun kepala lembaga kabinet Merah Putih yang turut hadir dan mendampingi. Yang saya hormati para ketua umum partai politik yang telah hadir pada kesempatan hari ini. Yang pertama, Ketua Umum Partai Gerindra, Bapak Prabowo Subianto. Ketua Umum Partai Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia, beserta jajaran pengurus. Ketua Umum PAN, Bapak Zulkifli Hasan, beserta pengurus. Ketua Umum Partai Nasdem atau yang mewakili Bapak Yus Herman sebagai Wakil Ketua Dewan Pakar DPP Nasdem. Ketua Umum PKB atau yang mewakili Ibu Ais Safiah Asfar sebagai Ketua Harian DPP PKB, Presiden PKS atau yang mewakili Bapak Aang Kunaifi sebagai Ketua DPP PKS, Ketua Umum Partai Demokrat atau yang mewakili Herman Kairon sebagai Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat beserta jajarannya. Ketua Umum P3 atau yang mewakili Bapak Amir Uskara sebagai Wakil Ketua Umum P3. Ketua Umum Perindo Ibu Angela Herlaini Tanu Sudibyo. Ketua Umum Partai Gelora atau yang mewakili Bapak Mahfud Siddiq. Ketua Umum Partai Garuda Bapak Haji Ahmad Ridho Sabana. Ketua Umum Partai Hanura atau yang mewakili Bapak Imam Ansori Saleh. Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara Bapak Anas Urbaningrum. Ketua Umum Partai Bulan Bintang Bapak Gugum Ridho Putra. Ketua Umum Partai Buruh atau yang mewakili Bapak Ferry Nurizali sebagai Sekretaris Jenderal Partai Buruh. Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur Bapak Agus Japo. Ketua Umum Partai Gema Bangsa Bapak Ahmad Raufik. Dan seluruh pimpinan partai lainnya yang turut hadir ataupun mewakili. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu semuanya. Kehadiran Bapak Ibu di sini menjadi kehormatan yang besar bagi kami Partai Solidaritas Indonesia. Yang saya hormati seluruh kader Partai Solidaritas Indonesia, para relawan, simpatisan, serta masyarakat yang dengan penuh semangat terus mendukung, membersamai, berjuang bersama PSI hingga saat ini. Mohon izin Bapak Presiden, izin menyampaikan bahwa dalam Kongres PSI kali ini mengusung tema PSI Partai Super Terbuka bersama Prabowo Gibran untuk Indonesia Raya. Tema yang kami usung hari ini merupakan penegasan atas semangat baru dan komitmen transformasi politik yang sedang kami jalani. PSI membangun dirinya dengan rumah perjuangan politik yang terbuka, inklusif, transparan, dan partisipatif. Tempat di mana setiap anggota memiliki hak dan kesempatan yang setara dari pusat hingga ke ranting. Contohnya, dalam pemilu raya PSI yang baru saja berlangsung, setiap anggota dari pusat hingga ranting memiliki hak suara
yang setara untuk memilih ketua umumnya. Transformasi ini kami lanjutkan dalam bentuk penyegaran simbol partai. Logo partai PSI kini resmi berubah menjadi gajah. Gajah adalah simbol kekuatan, kecerdasan, keteguhan, dan solidaritas. Sifat-sifat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI: berpikir jernih, bergerak bersama, tidak mudah goyah menghadapi tantangan zaman. Dalam perjalanan transformasi Partai Solidaritas Indonesia, kami memilih gajah sebagai simbol baru perjuangan. Gajah dalam budaya Jawa dipandang sebagai lambang kekuatan yang besar, yang tenang dan berwibawa. Ia tidak mudah terpancing, tidak gegabah, tapi ketika bergerak, langkahnya membawa dampak yang besar. Seperti pepatah Jawa, gajah alon nanging mantep. Gajah memang berjalan pelan, namun mantap tak tergoyahkan. Gajah juga dikenal sebagai makhluk yang setia pada kawanan, tidak meninggalkan sesamanya dalam situasi apapun. Nilai ini sejalan dengan falsafah Jawa, rukun agawe santoso. Kerukunanlah yang menciptakan kekuatan sejati. Dan itulah semangat yang ingin kami tanamkan dalam diri setiap kader PSI, solid, tidak egois, saling menopang dan bergerak bersama dalam gotong royong. Seperti gajah yang besar tapi lembut, kuat namun penuh kearifan. Kami ingin PSI hadir sebagai kekuatan politik yang tegas, tetap rendah hati, bergerak pelan tapi pasti, tidak gaduh tapi berdampak. Mohon izin Pak Presiden, kami juga menyampaikan bahwa dalam pemilu raya PSI, kami telah menerapkan sistem e-voting berbasis digital. Sistem ini membuka ruang baru dan bagi para kader dan pengurus untuk saling berinteraksi, bermusyawarah, berkampanye, hingga mengambil keputusan secara efisien, transparan, dan cepat. Semua melalui teknologi digital. Inilah wajah baru politik kami, modern, terbuka, dan berbasis teknologi. Teknologi digital telah memberikan banyak manfaat. Ia mendorong ekonomi melalui platform marketplace, menggerakkan mobilitas lewat transportasi daring, hingga membuka jenis-jenis pekerjaan baru di industri kreatif. Seperti contohnya, konten kreator, pelaku industri digital lainnya. Namun di sisi lain, teknologi juga membawa tantangan. Disinformasi, hoax, dan ujaran kebencian kini tersebar begitu cepat dan masif di media sosial. Bahkan disalahgunakan oleh pihak tak bertanggung jawab yang menyamar sebagai tokoh masyarakat dan pemimpin bangsa, menyebarkan pesan-pesan yang sesat dan memecah belah persatuan bangsa. Ini adalah ancaman nyata dan ini juga panggilan moral buat kita semua untuk menjaga ruang digital tetap sehat, bersih, dan penuh etika. PSI mendukung penuh langkah pemerintah dalam memerangi disinformasi dan ujaran kebencian di media sosial. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk merawat persatuan dan persaudaraan di tengah masyarakat. Bapak Presiden yang terhormat, kami menyambut baik dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas kuatnya kepercayaan rakyat kepada Bapak Presiden. Sebuah modal politik yang sangat luar biasa yang tercermin dari angka dukungan publik yang sangatlah tinggi, sebagaimana ditunjukkan oleh lembaga-lembaga survei yang mencapai 80% lebih. Kepercayaan ini bukanlah hanya amanah, tapi juga peluang emas untuk mewujudkan visi besar Indonesia di tengah ketidakpastian global. Stabilitas politik yang kita miliki adalah fondasi utama bagi keberlanjutan program-program strategis nasional.
Tak hanya di dalam negeri, kami juga menyaksikan langsung bangga dengan Presiden tampil di panggung internasional menjalin komunikasi erat dengan para pemimpin dunia, dari Muhammad bin Salman di Arab Saudi, Narendra Modi di India, hingga Emmanuel Macron di Prancis. Kunjungan kenegaraan tersebut bukan hanya sekedar seremoni, tapi strategi geopolitik untuk memperkuat kerjasama perdagangan, membuka peluang investasi, memperluas pengaruh diplomatik Indonesia. Posisi Indonesia sekarang sangat-sangatlah dihormati, bukan hanya sebagai negara pengembang, tetapi sebagai kekuatan penyeimbang global. Kami juga mencatat dengan penuh harapan dan dukungan atas program-program unggulan pemerintah Bapak Presiden, terutama sekolah rakyat. Sebuah inovasi yang menyentuh langsung kelompok paling rentan, anak-anak dari keluarga miskin ekstrim, termasuk anak-anak jalanan yang tak terdaftar dalam sistem pendidikan nasional. Model boarding school atau asrama yang digunakan bukan hanya memperluas akses pendidikan, tapi juga menyelamatkan masa depan mereka. Sekolah rakyat adalah bentuk nyata negara hadir untuk mencetak generasi unggul sekaligus memutus rantai kemiskinan dari akarnya. Di sisi lain, PSI memberikan dukungan penuh terhadap program makan bergizi gratis. Karena kami meyakini tidak akan pernah ada pembangunan yang berkelanjutan tanpa pemenuhan kebutuhan dasar rakyatnya. Dan pemenuhan gizi bagi anak-anak bangsa adalah pondasi utama dalam mencetak generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan tangguh. Sebuah investasi jangka panjang untuk masa depan Indonesia. Izin Pak Presiden, kita lihat banyak yang nyinyir. Katanya ngapain sih ngasih makan bergizi gratis, mending fokus ke pendidikan aja. Namun justru Bapak Presiden telah melakukan kedua hal tersebut sekaligus bersamaan. Lewat sekolah rakyat, Pak Presiden membuka akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrim. Lewat makan bergizi gratis, Bapak pastikan mereka tumbuh dengan gizi yang cukup. Ini bukan soal pilih salah satu. Kalau anak lapar, mereka nggak bisa belajar. Dan kalau nggak sekolah, mereka nggak punya masa depan. Bagi kami, tidak ada alasan untuk tidak mendukung secara penuh program-program dari Bapak Presiden. Kami berkomitmen untuk membantu Bapak Presiden bekerja keras dalam mewujudkan visi dan misi Bapak Presiden, menciptakan Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. PSI akan terus berada di sisi Bapak Presiden, mendampingi Bapak untuk mewujudkan cita-cita besar bagi bangsa dan negara. Kami tegaskan sekali lagi Pak, PSI siap selalu berdiri berdampingan dengan Pak Presiden, bahu-membahu membangun Indonesia Raya yang lebih adil, lebih maju, lebih sejahtera untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah sekali lagi untuk Ketua Umum PSI terpilih periode 2025-2030, Mas Kaisang Pangarep. Aduh. Kok diem aja? Hah? Diem aja.